Mungkin di antara hadirin dan teman-teman ada yang pernah membaca angka pernikahan di Indonesia capai titik terendah dalam 1 dekade terakhir. Atau sekarang makin banyak orang muda enggan menikah. Atau artikel yang ketiga, rendahnya angka pernikahan 2023 dalam 1 dekade terakhir, kondisi ekonomi dan gaya hidup ditengarai jadi pemicu. Hal ini merupakan fenomena-fenomena yang sedang hangat dan mungkin sedang berseliweran di kanal sosial media hadirin dan teman-teman sekalian, dan merupakan hal yang menarik untuk dibahas. Kenapa? Karena menunda pernikahan itu masih menjadi hal yang tabu ya di masyarakat Indonesia. Kalau misalnya masyarakat Indonesia itu masih meyakini mempercepat pernikahan itu semakin mempercepat datangnya rezeki, atau banyak anak itu banyak rezeki. Dan kalau belum menikah di usia 30 tahunan itu merupakan suatu hal yang masih tabu. Dan di sini menarik untuk dibahas karena sebenarnya apa yang sedang terjadi? Apakah modernisasi ini mempengaruhi pola pikir generasi saat ini sehingga generasi saat ini itu mampu berpikir lebih realistis? Saya Hilda Chandraningrum mengajak teman-teman dan hadirin untuk sama-sama mendiskusikan apa sebenarnya alasan dibalik fenomena ini dan apa sebenarnya dampak yang bisa terjadi apabila fenomena ini terus-terusan terjadi selama beberapa tahun ke depan bagi Indonesia. Oke, yang pertama kita awali dari data WBS, di mana ini saya ambil dari kompas.com, di mana menampilkan data jumlah pernikahan di Indonesia selama 10 tahun terakhir. Pada tahun 2023, jumlah pernikahan di Indonesia itu mencapai 1.570.000 sekian, dan angka ini menurun 7,51% dari tahun 2022 dan menurun sebesar 28% selama 1 dekade terakhir. Apabila kita lihat di sini, sebenarnya dari tahun 2014 jumlah pernikahan di Indonesia itu mengalami fluktuasi. Akan tetapi di tahun 2018 ini mulai mengalami penurunan sampai di tahun 2023. Itu artinya sudah mengalami penurunan selama kurang lebih 6 tahun terakhir. Apabila kita lihat dari persebarannya, wilayah dengan jumlah pernikahan paling tinggi itu antara lain ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten. Tapi untuk wilayah dengan jumlah pernikahan terendah itu ada di Kalimantan Utara, Bali, NTT, Papua, dan Papua Barat. Mungkin kalau kita lihat sekilas, persebaran jumlah pernikahan ini juga dipengaruhi oleh persebaran penduduk di Indonesia. Tapi coba kita lihat secara keseluruhan dan kita coba bandingkan fenomena ini dengan fenomena yang terjadi di negara lain. Contohnya, fenomena dikaitkan dengan negara Jepang dan Korea Selatan, di mana kita tahu, terutama negara Jepang ya, kita tahu bahwa negara Jepang itu dari tahun ke tahun mengalami minus populasi atau berkurangnya jumlah populasi di negara mereka. Apa sih penyebabnya? Nah, jadi di negara Jepang itu penurunan angka populasi itu disebabkan karena penurunan bayi yang lahir di setiap tahunnya, di mana tahun 2023 ini mencapai 5,1%, lebih rendah dari tahun 2022. Dan adanya penurunan bayi yang lahir ini juga disebabkan karena angka pernikahan di Jepang itu menurun dan mencapai titik terendahnya pada tahun 2023, itu mencapai titik terendah selama 90 tahun terakhir. Kemudian apa akibatnya kondisi ini terhadap negara Jepang? Kita lihat bersama. Di sini ada piramida penduduk Jepang yang membandingkan kondisi demografi Jepang tahun 1935 dan demografi Jepang tahun 2021. Di mana di tahun 1935 kita masih bisa melihat berbentuk piramida yang lancip ke atas, yang artinya penduduk dengan usia produktif di antara 16 sampai 64 tahun itu masih lebih banyak daripada penduduk dengan usia tidak produktif, yaitu di atas 64 tahun. Nah, sebaliknya kita lihat demografi Jepang pada tahun 2021, di mana di sini ternyata sudah ada perubahan. Adanya penduduk dengan usia di atas 64 tahun itu lebih banyak daripada penduduk produktif di usia 16 hingga 64 tahun. Apa akibatnya kondisi demografis yang sedemikian ini terhadap negara Jepang? Negara Jepang itu nanti lama-kelamaan akan mengalami masalah produktivitas dan juga akan mengalami kehilangan generasi penerus atau generasi muda apabila hal ini terus-menerus terjadi.
Oleh karena itu, pemerintah Jepang itu melakukan beberapa upaya. Yang pertama, antara lain mendanai sistem perjodohan menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, atau kebijakan Jepang yang mungkin pernah Bapak Ibu hadirin dan teman-teman di sini dengar, yaitu Jepang memberikan subsidi atau bantuan berupa dana bagi wanita yang akan melahirkan dan memberikan biaya pasca kelahiran. Dan subsidi ini tidak hanya diberikan oleh warga negara asli Jepang, tapi warga negara asing yang berkedudukan di Jepang juga bisa mendapatkan subsidi dari Jepang, dari pemerintah Jepang. Oke, selanjutnya mari kita kembali ke Indonesia. Apa sebenarnya alasan yang menengarai generasi saat ini menunda pernikahan? Untuk alasan orang Indonesia menunda pernikahan ini saya ambil dari pendapat para pakar. Yang pertama ini karena adanya meningkatnya kasus perceraian dan persepsi terhadap pernikahan, di mana di sini Kepala BKKBN Bapak Harsowardoto menyatakan bahwa maraknya kasus perceraian terutama di kalangan selebriti yang mudah dilihat melalui media sosial telah memengaruhi pandangan masyarakat terhadap institusi pernikahan. Jadi sekarang itu kan kemarin-kemarin ada tuh viral, ada artis diselingkuhin, bikin story di Instagram viral, ada artis KDRT bikin story di TikTok viral. Nah, hal ini yang menengarai pemuda atau generasi saat ini tuh takut menikah karena khawatir mengalami kegagalan yang sama. Selanjutnya alasan yang kedua adalah peran kesehatan mental, di mana Bapak Harsowardoto juga menyatakan bahwa hubungan yang tidak sehat ini dapat menghambat seseorang untuk membangun komitmen pernikahan. Hubungan yang tidak sehat contohnya adalah hubungan toksik yang dialami oleh seseorang itu, hubungan sebelumnya. Jadi mereka itu takut hubungan toksik ini terulang sehingga akhirnya menghambat untuk membangun komitmen pernikahan. Alasan yang ketiga adalah adanya perubahan pola pikir perempuan, di mana di sini mengutip pernyataan dari sosiolog Universitas 11 Maret, Bapak Derajat Trikartono. Di sini beliau mengatakan bahwa saat ini prioritas seorang perempuan bukan lagi menikah, tapi karir. Setelah karir, pendidikan, setelah pendidikan, rekreasi pribadi. Jadi menikah itu bukan merupakan prioritas utama karena saat ini sudah banyak sekali kesempatan yang membuka wanita untuk semakin berkarir, semakin memiliki jenjang pendidikan yang tinggi, semakin memiliki jenjang jabatan yang tinggi, sehingga semakin besar keinginan perempuan untuk hidup mandiri dan tidak bergantung kepada siapapun. Kemudian selanjutnya mengenai kondisi ekonomi, di mana mengutip pernyataan dari Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Profesor Dr. Bagong Suyanto ini mengatakan bahwa keberadaan laki-laki mapan juga makin berkurang karena sekarang mencari pekerjaan semakin sulit. Jadi salah satu alasan mengapa orang Indonesia menunda pernikahan karena keberadaan laki-laki mapan yang makin berkurang, karena tidak bisa dipungkiri bahwa kematangan finansial atau kesiapan finansial merupakan salah satu alasan atau salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum seseorang itu menikah. Oke, tadi kita sudah mengulas secara singkat satu persatu alasan mengapa penduduk Indonesia saat ini menunda untuk menikah. Sekarang mari kita dengarkan secara langsung dari generasi saat ini atau generasi Z atau generasi milenial. Angel, Mbak Angel, ini kan ada data menunjukkan angka pernikahan di Indonesia dan juga peningkatan angka perceraian. Tanggapannya seperti apa sih Mbak? Wajar sih, soalnya kan UMR di sini juga kecil kan. Terus habis itu kayak ekonomi juga belum stabil. Terus saya juga lebih mau fokus berkarir dulu. Melihat fenomena ini di sosial media juga, tanggapannya seperti apa Mbak? Kalau di sosial media saya lihat banyak yang selingkuh, banyak yang cerai, terus habis itu KDRT juga banyak. Jadi bikin takut atau gimana tuh Mbak? Iya takut. Jadi lebih mau fokus buat berkarir dulu. Nah Mbak Jan sendiri udah menikah belum? Belum. Saya belum. Alasannya belum menikah kenapa? Ingin fokus berkarir sih. Terus habis itu mental juga belum stabil. Jadi ada beberapa faktor yang mulai dari mental, terus juga masalah kesiapan biaya dan ketakutan dari sosial media dilihat itu juga yang Oke, jadi
sudah kita dengar bersama alasan sebenarnya kenapa sih generasi saat ini itu menunda pernikahan. Ya, hampir selaras dengan pendapat para pakar tadi. Yang pertama adalah mengenai finansial, kemudian takut akan berita-berita perceraian, KDRT yang ada di media sosial, kemudian juga berhubungan dengan adanya kesehatan mental. Jadi mereka harus mempersiapkan mental terlebih dahulu sebelum menikah. Dan yang harus salah satu yang harus digarisbawahi juga adalah mengenai ingin mengejar karir terlebih dahulu. Oke, kemudian kita bahas mengenai apa yang akan terjadi dengan Indonesia apabila hal ini terus-menerus terjadi selama beberapa tahun ke depan. Fenomena ini terus terjadi selama beberapa tahun ke depan. Kita lihat dari dampak positifnya. Kita mengutip lagi pernyataan dari Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bapak Universitas Airlangga, Bapak Profesor Dr. Bagong Suyanto. Nah, jadi beliau mengatakan bahwa fenomena seperti ini merupakan fenomena yang wajar terjadi. Nah, fenomena ini harus dipastikan untuk berdampak positif, untuk memberdayakan perempuan dan masyarakat, serta harus beriringan dengan meningkatnya modal sosial masyarakat. Jadi selain harus berdampak positif, juga modal sosial masyarakatnya itu harus dibenahi. Jadi harus lebih aware tentang kesiapan apa saja yang harus dipersiapkan oleh generasi saat ini sebelum melangsungkan atau melakukan pernikahan. Jadi mulai dari finansial, mulai dari mental, dan segala macam yang sudah kita bahas sebelumnya. Karena sebenarnya apabila kita lihat dari sisi positifnya, usia pernikahan yang matang itu akan mendukung kematangan usia mental dan kesiapan laki-laki dan perempuan untuk berumah tangga atau nanti untuk mengurus generasi selanjutnya, dan kesiapan juga mempengaruhi kecilnya nilai atau angka perceraian di Indonesia. Selain itu, apabila kesiapan sudah ada, nanti secara finansial juga pasti akan lebih mendukung. Oke, kemudian sisi negatifnya apa? Sisi negatifnya tidak menutup kemungkinan apa yang terjadi di Jepang itu akan terjadi juga di Indonesia apabila fenomena ini terus-menerus berulang di tahun-tahun selanjutnya. Kemudian, sebenarnya kapan sih seseorang itu ideal untuk menikah? Nah, sebenarnya penelitian tentang ini itu sangat banyak ya. Jadi hasilnya pun beragam, baik dari sisi kesehatan, dari sisi agama, ataupun dari sisi hukum. Dan di sini saya mengutip salah satu penelitian dari terapis pernikahan dan keluarga di Birmingham, Maple Clinic di Amerika Serikat, yang mengenalkan teori Goldilocks sebagai teori usia ideal menikah. Jadi di teori ini itu mengatakan bahwa usia ideal untuk menikah adalah 28 sampai 32 tahun bagi perempuan dan laki-laki. Kenapa di usia ini? Karena menurut survei dan penelitian, di usia ini merupakan standar usia yang memiliki kemungkinan perceraian yang paling kecil dalam 5 tahun pertama. Jadi secara mental sudah siap, secara fisik sudah siap adalah di usia 28 sampai 32 tahun. Tapi membicarakan soal menikah ini memang kembali lagi ke pilihan masing-masing. Tapi yang perlu dipertimbangkan adalah tadi yang sudah kita bahas mengenai kesiapan mental, kesiapan finansial, kesiapan karir, dan lain sebagainya untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.